memahami Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman ini sangat kaya, sejarah kita banyak keliru. Di buku-buku sejarah dulu ditulis Utsman ini orangnya lemah, ya, nepotis, menganggap keluarganya dari pejabat, akhirnya rakyat memberontak. Itu nggak benar sama sekali. Sayyidina Utsman ini bayangkan saja, beliau orang pertama yang memimpin hijrah ke Habsyah. Rombongan yang pertama itu Sayyidina Utsman. Beliau orang kaya, beliau pengusaha. Ada yang menghitung katanya Sayyidina Utsman itu minimal 1 minggu sekali kita membebaskan seorang budak. Dan seorang budak waktu itu harganya sekitar 10 onta. Kalau onta sekarang ini berapa satunya? Taruhlah semacam 20 juta. Jadi setiap minggu Sayyidina Utsman itu menebus berapa? Sekitar 200 juta. Itu minimal tiap minggu. Beliau pernah infak sampai 100 onta untuk perang. Kaya sekali Sayyidina Utsman itu, bukan main kayanya. Tapi Sayyidina Utsman juga perang. Berkali-kali beliau ikut jihad, ikut berperang. Kita gimana orang yang kaya raya kayak begini, ya kan? Kemudian beberapa dalam sejarah dikatakan di buku sejarah peradaban Islam yang dikaji di perguruan tinggi, dikatakan Utsman bin Affan lebih mementingkan keluarganya daripada negaranya. Ini sadis, biadab, tidak beradab pada Sayyidina Utsman bin Affan. Menggambarkan sahabat diukur nepotis. Kalau ada seorang diangkat dari keluarga Sayyidina Utsman, dikatakan, oh dia nepotis. Nah begitu cara melihatnya. Ya, orang kan kadang melihat seorang yang mulia dengan kacamata yang kecil, jadi nggak nyampe. Kacamatanya itu nggak bisa menelaah pribadi yang begitu agung. Ali bin Abi Thalib, bagaimana kita memahami manusia seperti Ali bin Abi Thalib berani menggantikan tempat tidur Rasulullah waktu hijrah. Taruhannya mati itu, ya, belum menggantikan tidur di selimut Rasulullah. Di perang Badar Sayyidina Ali beliau yang tanding kan gitu kan, perang Badar itu maju orang. Tapi Sayyidina Ali ilmunya juga sangat tinggi. Jadi orang yang fisiknya begitu kuat, ilmunya begitu tinggi. Jadi sahabat-sahabat Rasul ini manusia-manusia luar biasa. Mereka nggak kuliah, ya, nggak S1, S2, S3 nggak ada. Tapi ilmunya Masya Allah gitu. Nah inilah nanti kita lihat kehebatan Rasulullah dalam mendidik para sahabat itu. Muncullah satu generasi yang disebut khairul qurun, itu generasi terbaik. Kita seringlah mendengar cerita sahabat yang kadang-kadang susah ya kita pahami. Ya, 3 orang yang sedang terluka parah dalam keadaan sakaratul maut, ya kan, seorang kehausan ketika mau minum, dengar saudaranya merintih kesakitan minta minum juga nggak jadi, suruh minumkan sebelah. Begitu dia mau minum lagi, sebelahnya juga merintih kesakitan lagi, nggak tega. Ya, dia menikmati sesuatu yang saudaranya dalam keadaan sakit, diserahkan, akhirnya semuanya meninggal dunia. Begitu cintanya mereka pada Rasulullah, rela mereka mengorbankan nyawanya untuk Rasulullah. Nah inilah yang dulu makanya orang-orang di luar Islam seperti siapa itu, Heraklius, keheranan, ini manusia-manusia seperti apa sebenarnya. Yang waktu itu orang gemeteran melihat Islam, dengar Umar bin Khattab, orang udah gemeteran, udah gentar, takut, ya. Sampai bayangkan waktu setelah perang Yarmuk, ya, tahun 636 Masehi itu, kemudian Yerusalem jatuh ke tangan Islam. Tokoh Kristen Patriark Sophronius di Yerusalem itu minta Sayyidina Umar sendiri yang datang ke kota Yerusalem untuk menerima penyerahan kunci. Dan rahimahullah, kita harus melihat sekarang bagaimana kepemimpinan Rasulullah di situ, di Madinah. Beliau membangun sebuah komunitas, bahkan sebuah negara. Madinah itu sebuah negara. Profesor Hamidullah ini ahli naskah-naskah kuno, termasuk hadis, manuskrip kuno. Beliau itu melakukan penelitian tentang naskah-naskah kuno tentang dasar negara.
Akhirnya beliau tidak menemukan, ya, sebelum negara Madinah berdiri ada negara lain yang punya konstitusi negara tertulis. Jadi peradaban Babilonia, Syria, Mesir kuno dan sebagainya itu semua tidak ada konstitusi negara tertulis. Untuk pertama kalinya di dunia ada sebuah negara yang dibangun dengan konstitusi tertulis, itu baru Madinah. Ya, kata bersama dua, Madinah Charter atau Piagam Madinah itu adalah the first written constitution in the world. Konstitusi negara tertulis pertama di dunia. Dan Rasulullah SAW misalnya, beliau tahu membuat kebijakan yang sangat tidak lazim pada waktu itu. Contohnya misalnya, beliau membebaskan tawanan perang yang bisa mengajarkan membaca dan menulis. Itu nggak lazim. Biasanya tawanan perang dihukum mati atau minta tebusan. Tapi ini enggak, Rasulullah membebaskan kalau tawanan perang itu bisa mengajar membaca dan menulis. Berarti bayangkan itu masyarakat Arab yang tidak punya tradisi tulis. Bagaimana Rasulullah menggalakkan baca tulis ini, sampai baca tulis itu dihargai dengan nyawa. Itu orang yang tawanan itu kan mati taruhannya, dibebaskan oleh Rasulullah kalau bisa mengajar membaca dan menulis. Begitu berharganya, ya, membaca dan menulis. Al-Quran itu kitab yang sejak awal dibaca, ditulis dan dihafal. Nanti saya bin Thabit ketika mengkodifikasi kembali, menulis mushaf Utsmani, saya bin Thabit memanggil kembali para saksi yang menyaksikan ayat itu turun, ya, yang waktu ditulis. Jadi ini bukan sembarangan, ini masyarakat yang unik Madinah. Saya menyebut Madinah itu adalah scientific society, masyarakat ilmiah, masyarakat yang hidupnya berdasarkan ilmu. Budaya ilmu sangat tinggi. Yang dibicarakan sehari-hari adalah ilmu. Mereka mengangkat pemimpin berdasarkan ilmu. Mereka menolak karena ilmu. Ya, sampai Rasulullah memberikan tradisi yang sangat bagus dari segi keilmuan. Misalnya tradisi musyawarah ketika perang Uhud, kita tahu. Sampai kadang-kadang Rasulullah sendiri mengalah. Ya, dalam perang Uhud Rasulullah mengalah pada para sahabat. Beliau sebetulnya inginnya bertahan di Madinah, tapi para sahabat menginginkan keluar Madinah. Diikuti, ya, karena memang ini pertimbangan kebijakan lapangan, ya, bukan dari wahyu. Ya disilahkan. Rasulullah mengikuti suara terbanyak pada waktu itu. Nah, ini Rasulullah, masyarakat Madinah itu punya ciri yang menonjol, dua. Tadi saya sebut masyarakat yang haus ilmu. Lihat perilaku para sahabat. Mereka mencatat apa saja yang mereka dengar. Kalau enggak di sepatunya, tulang belulang, daun-daun atau di dinding, apa aja mereka bisa catat, mereka pakai catat. Waktu itu mencatat tidak mudah. Ya, jadi kan tradisi kita memang sebaiknya memang kita mencatat sesuatu. Karena kata Imam Syafi'i, syair Imam Syafi'i itu, qayyid suyudaka bihibalin watin. Karena Imam Syafi'i mengibaratkan ilmu itu seperti binatang buruan. Ya, maka ikatlah buruanmu itu dengan tali yang kuat supaya nggak lepas. Makanya Rasulullah itu kan membagi manusia itu 4, yang masih dalam kategori beruntung itu 4. Utu aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, walatakun khamisan fatuli. Ya, jadilah kamu mengajar, belajar, mustami itu pendengar. Nah, kayak pengajian begini ini masih mustami, ciping, ngaji kuping. Itu lumayan. Jadi kalau di perkuliahan modern sekarang itu ada istilah audience. Jadi saya mengambil beberapa mata kuliah yang itu saya tidak mengerjakan tugas, hanya duduk saja dengerin dosen ngomong. Setelah itu keluar, itu nanti di transkrip keluar aku, nggak ada nilainya. Artinya itu audience. Sekarang dipakai itu audience. Jadi kita nggak ngerjain tugas, hanya ikut kuliah, tapi nggak dicatat masuk kredit, nggak. Dengerin saja ya. Itu namanya audiens. Itu lumayan. Rasulullah ketika itu, jadilah kamu yang mengajar, belajar, atau mustami, gitu ya, lumayan. Au muhibban, atau yang senang, mendukung. Ya, dulu ada masyarakat yang nggak sempat ngaji, sibuk, ya infak, yang mendukung, ngasih makan santri. Biasanya begitu. Tradisi dulu menghidupi orang yang mencari ilmu itu kuat.
Karena